ketika putra Tri Sutrisno tidak jadi diganti oleh ex-ajudan Jokowi. Kita dengar kemarin mau dimutasi, ternyata direvisi, dibatalkan. Dan lagi-lagi perspektif publik melihat bahwa inilah langkah Prabowo yang sesungguhnya. Dia tidak mau diatur-atur oleh kepentingan Joko Widodo. Kan berkembangnya begitu, karena kita tahu Panglima juga ini diangkatnya oleh Jokowi. Jadi aroma Joko Widodonya masih kental. Dengan begini kita lihat bahwa Prabowo sudah semakin jelas menunjukkan jati dirinya. Nah, begitu. Dan tak kalah penting tentu bagaimana kronologis pemakzulan Gibran yang dianggap semakin serius ini. Coba kita lihat cuplikannya dari Bocor Alus Tempo. Nah, Pram, kemarin kan lu sempat berkomunikasi dengan Sutioso. Apa yang lu peroleh dari Sutioso? Gue tanya sama Sutioso nih, ya dia kan ex kabin ya, pada masanya Jokowi. Dan dia, gue tanya nih, Pak ini kira-kira akan berlanjut terus nggak nih? Dan akan seberapa kuat? Kalau klaimnya dia, itu ya kami akan berlanjut terus. Dan kami ini kan bukan jenderal abal-abal, jadi kami punya kaki juga dan pasti ini akan terus meluas. Pengennya sih seperti itu ya, dari para purnawirawan ini. Ya persis, Pak Tri Sutrisno juga sama. Dia akan lanjut terus, katanya gas terus. Kira-kira gitu. Oke gas gitu. Oke gas. Nah tadi nyambung Pram ya, ngobrol sama mantan kabin juga ya. Nah kemarin kita wawancara Pak Soeharto itu ya, dia bilang juga dia sudah bertemu dengan Hendro Priyono, Ex-kabin juga. Ex-kabin juga dan proses-prosesnya. Dia bilang bahwa Hendro Priyono ini mendukung gerakan para purnawirawan. Dan memang dalam pernyataan di publik, Hendro Priyono kan tidak merendahkan ataupun tidak menampis gerakan purnawirawan ini kan. Silahkan dan seterusnya begitu ya. Dan mereka mengklaim bahwa Hendro Priyono ini mau ikut menekan, tapi dia bilang nanti dulu Pak, dia bilang. Intinya Hendro Priyono ingin menyusul. Jadi kata beberapa teman purnawirawan, akan ada tambahan para purnawirawan yang akan menyusul atau menaikkan 8 petisi itu ya, termasuk Hendro Priyono. Tapi ditahan dulu ya. Nah, makin seru kan? Jadi ada siapa tadi, Bang Yos, Sutioso, ada Tri Sutrisno, bahkan Jenderal Soeharto ya, Laksamana ya kalau nggak salah. Ini tiga ini bicara tentang dukungannya terhadap gerakan purnawirawan. Meskipun Bang Yos tidak memunculkan tanda tangannya, cuman mau menyusul katanya begitu. Dan kita lihat ini semakin kuat, respon Pak Wiranto juga sangat memahami dan mengerti, katanya itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo melalui Wiranto kepada rakyat. Ini kan eskalasinya semakin mengarahkan. Jadi kita coba dengarkan lanjutannya. Mereka kan mengatasnamakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ya. Di situ ada berbagai purnawirawan TNI dari kolonel sampai bintang 4 ya, Wan. Jadi kemarin kami ketemu sama Sunarko. Sunarko itu adalah mantan Danjen Kopassus. Lalu juga ketemu dengan Soeharto ya, marinir, dan beberapa jenderal lainnya lah seperti itu. Dan tadi bahkan Erwan menunggu rumahnya Pak Tri Sutrisno seperti itu. Mereka ini mulai bergerak Pram sejak awal tahun ini. Nah, mereka itu mulai berkumpul-kumpul lah di rumahnya siapa namanya Pak Sunarko, di rumahnya Soeharto dan beberapa tempat lainnya. Intinya mereka ini kita harus bagaimana nih soal kondisi negara maupun soal Gibran, karena mereka merasa Gibran ini menjadi biang masalah begitu ya. Ada yang menganggap bahwa Gibran ini karbit gitu, dalam artian Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden saja perlu waktu 33 tahun dari aktif di militer, lalu menjadi wapresnya Soeharto begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara mengobok-obok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. 8 poin itu dirumuskan, selesai di awal-awal Februari. Selesai, setelah itu mereka datang ke rumahnya Pak Tri Sutrisno. Mereka menyampaikan, Pak, bahwa kami ini ingin menyatakan sikap bahwa kondisi negara sekarang seperti ini. Ada 8 poin ya. Yang pertama mengembalikan undang-undang dasar asli, lalu diantaranya soal ORI dibawa ke Mendagri, lalu juga mengusir tenaga kerja asing, dan terakhir adalah meminta pemakzulan Gibran. Begitu. Ya, tapi kenapa baru sekarang ya? Sebetulnya gini, Pram. 8 poin itu ya sudah diresahkan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya, kalau tidak salah itu. Cuma memang belum
terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Nah, baru kemudian dituangkan dalam 8 poin, sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Nah, itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kok takut sih? Apa, Wan? Coba, Wan. Ada 9 poin kemudian dicoret. Ya, apa itu yang 9 poinnya itu satunya itu adalah adili Jokowi. Lu tahu nggak kenapa dicoret? Tahu dong. Ini kan kita ketemu narasumber dari yang terlibat ya. Jadi ingin menyesuaikan dengan kodenya Prabowo. Apa itu? Prabowo kan 08. Nah, ini kan biar petisi 8 gitu ya. Dan nomor 8-nya adalah pemakzulan Gibran gitu. Biar teringat lah, terngiang-ngiang. Begitu ceritanya. Jadi sebetulnya 9, yang ke-9 adili Jokowi. Luar biasa ya. Berarti ya ini memang sudah dianggap sebagai sebuah paket. Jadi satu paket saja. Ini kita dengar misalkan Jenderal Sunarko, Maijen Sunarko. Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah dan jiwa? Kalau makin hancur. Saya cuma itu aja. 2 hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang mendirikan negeri ini, yang ikut andil mendirikan negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur. Habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sebetulnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran ini mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu, mengasih sambutan, membaca, salah, memimpin negara besar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat visinya doang. Ya, betul. Leadershipnya, Iya. intelektualitasnya. Apa ada itu dimiliki oleh Gibran? Nah itulah yang menakutkan buat kita. Yang kita yang kebetulan diberi mungkin pengalaman atau mungkin ilmu bagaimana mengelola negara seperti ini gitu kan. Kita kan meragukan. Iya. Ya ini nada-nadanya sudah semakin menggejala ya. Sudah semakin banyak yang angkat suara, termasuk yang tidak kalah menarik dan hebatnya adalah Pak Rizal Fadila ya, bersama Pak Rustam dan Pak Medi tanggal 6 Mei ini dipanggil oleh Bareskrim dalam konteks beliau-beliau sebagai TPUA yang melaporkan tentang kepalsuan ijazahnya Jokowi sejak beberapa bulan yang lalu, sejak Desember kalau tidak salah awalnya ya, atau Januari lah, saya agak lupa, nanti kita lihat, kita dengarkan. Dan yang menarik itu Bareskrim ini sudah memproses, Bareskrim hari ini itu sudah memproses pasal-pasal yang bisa dikenakan kepada Pak Jokowi. Nah ini menariknya, karena TPUA sendiri ketika melakukan Dumas, pengaduan masyarakat, itu tidak menyebutkan pasal-pasalnya, hanya menyertakan bukti-buktinya saja gitu. Laporan-laporannya saja, pengaduannya saja. Nah, dalam pandangan Pak Rizal Fadila ini adalah hal yang positif karena Bareskrim rupanya sudah bergerak gitu. Bahkan naga-naganya, orang-orang UGM pun sudah diperiksa oleh Bareskrim. Nah, jadi yuk kita dengarkan. Ini diskusi kita kemarin ya. Itu hal yang biasa. Yang menarik adalah informasi tadi sekilas dari Pak Rizal bahwa munculnya surat panggilan dengan muncul di situ informasi pasal-pasal yang itu ternyata bukan dari TPUA. Gitu. Bukan. Nah, itu yang gimana bikin, ceritanya? Itu yang bikin semacam. Mungkin bisa sambil ditampilkan Kang Denny suratnya. Semacam optimisme gitu kan untuk menambah keyakinan, oh kalau begitu kita akan makin serius nih memberi masukannya gitu, karena kok dia sudah bisa menyimpulkan pasal-pasal itu karena waktu TPUA pertama mengadukan itu masih blank pasal gitu. Sengaja itu kita sudah tahu TPUA sudah tahu tapi tidak dimunculin. Karena itu untuk tahap awal saja kan gitu. Yang penting masuk dulu gitu, gitu kan. Masyarakat telah mengadukan gitu kan untuk tahap awal. Saya baca lagi belum sampai menukik ke pasal-pasal kan gitu. Sekarang terlihat dalam panggilan itu sudah ada pasal yang
arahkan. Dan banyak juga itu pasalnya seperti di pasalnya. Ada 263 ya, 264, 266 itu. Kalau 263 itu pemalsuan. Kalau 264 pemalsuan akta otentik, gitulah. Kalau ini 6 tahun, ini 8 tahun, 264. Sekali lagi 266. Kalau 266 itu menyuruh memasukkan keterangan palsu pada akta otentik dan menggunakannya, gitulah. Itu ancamannya 7 tahun. Yang cukup mengagetkan muncul juga 68 masuk lagi ini sama sekali di luar dugaan, gitu kan. Undang-undang Sisdiknas, gitu, Undang-Undang 20 tahun 2003 pasal 68 masuk tuh. Itu soal pemberian ijazah, pemberian gelar, gitu kan, akademik ya, gitu, gelar akademik, gelar vokasi, profesi, itu berarti, yang tidak memenuhi syarat. Berarti ini arahnya ke UGM dong? Bisa UGM, gitu. Atau di situ orang-orang yang membantu. Nah, berarti nanti ke person-person yang ikut serta kepada proses pemberian ijazah, gelar dan sebagainya tadi, Pak. Jadi ini menarik, gitu. Ada undang-undang pendidikan gitu yang dimasukkan, yang bersanksi pidana itu 5 tahun. Jadi ini kalau diurut 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Itu 5, 6, 7, 8 itu di atas 5. Kalau di atas 5 bisa ditahan.